Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Mantap sekali Kak, di segmen yang ketiga ini kita bakal ngebahas soal derby yang mungkin jarang diobrolin sama orang-orang di La Liga. Yaitu Sheffield Derby atau biasa disebut El Gran Derby. Jadi ditulis sama teman saya juga namanya Randy Apriali alias Enteng. Nah Kak, Sevilla itu adalah kota yang indah. Ada yang bilang dangdut tak goyang. Ada yang bilang dangdut tak goyang. Kenapa jadi lirik lagu? Ada yang bilang. Ada yang bilang ibu kota Andalusia ini adalah kota yang paling memikat di Spanyol katanya. Oke. Seville ini tuh ya. Nah kalau soal sepak bolanya ada Sheffield Derby atau El Gran Derby yang digelar di Stadion Benito Villamarin maupun di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Sheffield Derby ini mempertemukan antara Real Betis dan juga Sevilla. Sevilla. Namun pamor mereka masih kalah ketimbang El Derby Madrileno ataupun El Clasico. El Clasico. Iya. Soalnya daya tarik Liga Spanyol ya masih dipegang Atletico, Real Madrid sama Barca. Jadi ya kalau mereka pasti apapun yang bertanding pasti rame. Pasti gitu. rame ya, 3 klub itu main. Ini yang bikin Sheffield Derby ini sebenarnya agak kurang terdengar. Padahal Sheffield Derby ini menampilkan permusuhan yang tidak kalah luar biasa. Ya, luar biasa. Nah sebenarnya pendukung Betis dan Sevilla ini hidup berdampingan Kak, kayak kita sama Jin gitu. Enggak dong. Hidup berdampingan sehari-hari kayak di rumah, di jalanan, sampai di tempat kerja. Oke. Karena kan ya satu kota lah ya. Saat derby akan digelar, orang-orang pun akan membicarakan. Mereka begitu bersemangat karena satu sama lain selalu ingin menang. Nah, buat masyarakat Sheffield, Derby Sheffield ini adalah salah satu acara terpenting dalam kalender mereka. Setelah Grand Final Dangdut Akademi Asia, tentu saja. Apa hubungannya warga Sheffield dengan grup dangdut? Grand Final Akademi Dangdut Asia itu penting loh Kak. Buat mereka aja yang nonton. Tapi katanya ya, kata siapa? Irfan Hakim gitu. Oke. Jadi dia cerita di Akademi Dangdut Asia itu tuh sempat ada yang ngirim-ngirim santet gitu Kak, sampai dia kesurupan. Di akademi apa di asramanya mungkin? Enggak, pas lagi live. Pas lagi live. Biasa. Itu serem sih. Tapi karena emang yang kalau Asia kan udah melibatkan Thailand, Iya. Malaysia yang mungkin dukun-dukun mereka juga bergerak ya. Bergerak bener. Itu tuh antara nggak tahu kesurupan atau emang belum dikasih makan. Kan lama ya. Kan lama ya dari acaranya dari maghrib sampai tengah dini malam. hari. Aneh. Nah, bukan cuma oleh masyarakat Sheffield nih, El Gran Derby juga dipromosikan oleh La Liga. Oleh La Liganya ada sendiri bahkan. ada peningkatan signifikan dari penonton internasional yang menyaksikan El Gran Derby seperti warga Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil, India, Inggris, Italia, Jepang, Nigeria sampai juga Portugal. Nah, di Sheffield sendiri sesi latihan terbuka klub selalu dihadiri ribuan orang. Koran-koran lokal mendedikasikan halaman depan untuk membahasnya. Jadi ketika mau derby nih pasti semua media udah rame sama ya bahkan sesi latihan pun bisa rame banget sama pendukungnya. Ini kan mirip kayak di Bandung juga ya, kayak koran-koran lokal di Bandung dulu sih ya, nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau misalnya Persib menang atau sebelum pertandingan tuh pasti ada satu halaman depan teh bahas Persib. Iya, gitu. betul. Saya jadi penasaran nih koran-koran lokal di Sheffield ini di bagian tengahnya sama atau enggak? Bener. Yang isinya kayak apakah Anda ingin lebih lama di ranjang? Kayak gitu. Ada iklan-iklan obat. Ada iklan-iklan kayak Anda merasa kesepian telepon ini. Kalau dulu di Galamedia ada di kolom kecil di bawah aja cerita lucu. Agak jorang biasanya. Iya benar. Nah, El Gran Derby itu kayak dianggap penting banget ya sama masyarakat Sheffield bahkan sejak awal musim. Pendukung Sevilla tidak menyukai apapun selain memperpanjang masa sulitnya Real Betis. Senang kalau lihat orang lain susah. Betul. Caranya yaitu dengan memberikan pukulan yang memalukan. Maka spanduk dengan ejekan kepada Real Betis adalah jaminan di pertandingan ini. Udah pasti ada tuh spanduk ejekan tuh. Soalnya pendukung Sevilla ini kerap menyombongkan keberhasilannya di dalam maupun di luar negeri. Oke, ya emang Sevilla ini didirikan pada 1890 oleh sekelompok ekspatriat Inggris. Nah, perkembangan klub tersebut terganggu oleh pecahan internal dari beberapa pendiri sehingga membentuk Real Betis pada 1907. Apa? Milan sama Inter ya. Betul, akhirnya ya terjadi perpecahan. Nah, Sevilla kuat sejak Perang Dunia Kedua dibandingkan Betis yang terus mengalami penurunan. Oh, pantesan mereka sombong. Iya, lebih jago juga sampai sekarang juga. bahkan. Satu-satunya gelar liga yang pernah dimenangkan Betis datang pada tahun yang sama dengan Perang Saudara Spanyol. Alias sudah lama banget gitu. Real Betis loh menjalani masa-masa sulit dan cuma bisa membayangkan kejayaan terdahulu. Di sisi lain, Sevilla terus menikmati kesuksesan ketimbang rival sekotanya tersebut. Contohnya, waktu Sevilla memenangi satunya La Liga pada 1946. Di tahun yang sama, Betis ini jatuh ke Divisi 3 kompetisi sepak bola Spanyol. Bayangkan itu supporter dia tahun itu pasti yang Real Betis. Gak mau ke sekolah itu. Malu ya. Dibully pasti.
Nah, antara kedua kesebelasan ini memang tidak ada yang mengancam gelar juara La Liga seperti kota Barcelona atau Madrid. Betul. Tapi di Sheffield memenangkan derby ini berarti sama dengan memenangkan Liga. Ada yang bilang Joaquin waktu itu, pemain Betis ya. Joaquin bilang kalau memenangi piala adalah hal yang indah. Tapi pertandingan terbaik adalah mengalahkan Sevilla. Wow, saking panas Saking panasnya derby derby ini. ini. Namun rivalitas kedua klub pernah diabaikan waktu Antonio Puerta wafat pada 2007. Meninggalnya Puerta dirasakan oleh semua orang di negara itu. Peti jenazahnya diletakkan di stadion dan ribuan simpatisan berkerumun dari seluruh Spanyol untuk memberikan penghormatan. Salah satunya adalah pemiliknya Real Betis, yaitu Manuel Ruiz de Lopera. Kematian Puerta ini adalah momen yang sangat memilukan dalam sejarah derby Sheffield. Nah, kematian Puerta adalah pertanda masa tenang dalam persaingan yang terjadi di dalam Sheffield Derby. Terutama setelah Juan de Ramos, mantan pelatih Sevilla, harus pingsan karena terkena lemparan botol kaca oleh pendukung Betis. Saking kerasnya derby. Benar. Bahkan di sebuah insiden yang insiden itu disorot sebagai titik terendah dalam hubungan kedua klub itu karena ya sampai segitunya lah. Si Ramos ini kan sampai pingsan ya karena dilempar botol kaca. Betul. Asalnya mau dilempar sama keripik kaca. Wah, Keripik kaca dia langsung hap. malah enak. Enak, meskipun agak pedes biasanya. Jarak waktu antara insiden ekstrim itu dengan meninggalnya Puerta hanya berjarak 6 bulan. Jadi sejak lemparan itu ke meninggalnya Puerta Kayak ya. tidak berubah ya. Betul. Ketika seluruh tim Betis datang ke pemakaman Puerta, pelemparan botol kepada Ramos ini seolah dilupakan. Jadi udahlah itu masa lalu gitu. Nah, tindakan botol itu menjadi hilang dan berganti menjadi sebuah penghormatan. Sementara pendukung Betis memberikan penghormatan melalui bunga. Mereka juga menampilkan spanduk untuk menghormati Puerta. Mereka ini menjadi saling menghibur untuk rival terbesar yang tengah berlinang air mata karena tragedi Puerta. Karena tragedi Puerta nih itu. Jadi ternyata ada yang ngebatasi permusuhannya ya, yaitu wafatnya Antonio Puerta. Pada akhirnya ya rasa kemanusiaan lebih kuat lah Di atas daripada segalanya, daripada permainan di lapangan gitu. Keren. Wah itu tadi ya kayak pembahasan kita ya kayak dari segmen 1 sampai yang segmen yang ketiga tadi. Nah buat Anda yang ketinggalan nih, Anda bisa mengaksesnya di YouTube Liga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam keadilan. Colok Aldi Tahir. Kenapa jadi colok? Ya colok aja orangnya. Dicolok.